Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata beranak dalam kubur. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di alam kubur. Namun tahukah kamu, ternyata kisah beranak di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab, di mana pada saat itu ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia. Dan setelah beberapa hari kematiannya, ia melahirkan dalam kuburnya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami yang menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Disebutkan bahwa dari Abdullah telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Husain, telah menceritakan kepada Ubaid bin Ishaq, telah menceritakan kepada Asim ibnu Muhammad Al-Umari dari Zaid bin Aslam dari ayahnya mengatakan bahwa saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu lewatlah seorang bersama putranya yang digendong di atas pundaknya. Lalu Umar berkata, "Aku tidak melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lain melebihi keserupaan seorang ayah dan anak ini." Dan apa yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perumpamaan, di mana menurut orang-orang Arab terdahulu, binatang yang paling serupa satu sama lain dan sulit dibedakan adalah burung gagak. Kemudian orang itu menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia." Saat mendengar hal ini, Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya dan bertanya, "Aduhai, bagaimana hal itu bisa terjadi?" Tanyanya dengan penasaran, sebab Umar bin Khattab menyukai berita-berita yang menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu bercerita, "Ketika itu, aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah, istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, 'Bagaimana mungkin kau meninggalkan aku, sementara aku sedang hamil?' Lalu aku pun menenangkannya dan berkata, 'Aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Sehingga setelah itu, aku pun pergi meninggalkannya. Dan setelah aku pulang dari berpergianku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku. Lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia. Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya. Dan aku pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pada suatu malam, ketika aku duduk di baki bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam, lalu tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, "Apa ini?" Dan mereka menjawab, "Kami tidak tahu. Kami hanya melihat asap tersebut setiap malam di kuburan istrimu." Lalu aku berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia sering berpuasa dan dia adalah wanita yang mulia. Dia selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menghinakannya." Lalu aku pun mengambil kampak dan bergegas menuju kuburan itu. Sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang. Dan ternyata kuburan itu terbuka dan aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya. Lalu aku mendekat
dan tiba-tiba ada suara yang berbicara kepada aku. Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu. Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga. Kemudian setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut, maka pria itu berkata, aku mengambil bayi tersebut dan selanjutnya kuburan itu kembali menutup. Di mana dalam hal ini, para ulama mengatakan bahwa jika laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi ia akan menemuinya istrinya tersebut. Dengan kata lain, istrinya masih hidup. Namun takdir Allah telah tetap dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan lelaki itu untuk tidak mengucapkan doa tersebut. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.